Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa akhiral hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Akhul Islam rahimakumullah jami'an. Seorang mukmin sangat takut sekali bila ia terkena fitnah. Fitnah yang bisa merusak agamanya tentunya. Yang paling dikhawatirkan bagi seorang mukmin adalah kerusakan dalam agama. Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya bahwa Rasulullah SAW sabda, yushiku an yakuna khairan man muslim qanaman yatba'u biha sya'atal jibal wa mawaqi al-qatar yafiru bidinihi minal fitan. Hampir-hampir kata Rasulullah SAW, harta yang paling baik bagi seorang muslim adalah kambing yang ia pelihara di puncak-puncak gunung dan di lembah-lembah. Yafirru bidinihi minal fitan. Ia lari membawa agamanya dari fitnah. Lihat, Rasulullah mengatakan ia lari membawa agamanya dari fitnah. Karena bagi si mukmin agama itu segala-galanya. Harga mati buat dia. Lebih baik dia kehilangan dunianya daripada kehilangan iman dan agamanya, ya. Karena musibah yang menimpa agama lebih berat dibandingkan dengan musibah yang menimpa dunia. Makanya di antara doa Nabi SAW, Rasulullah berdoa, wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan engkau jadikan, ya Allah, musibah itu menimpa agama kami, ya Allah. Rasulullah tidak berkata, ya Allah, jangan engkau berikan musibah di dunia kami. Tidak mungkin. Karena musibah dunia pasti akan menimpa setiap manusia. Setiap mukmin pasti akan terkena musibah dunia, apalagi orang-orang yang diinginkan oleh Allah kebaikan padanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang dihasankan Syekh Al-Albani rahimahullah, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, Allah akan berikan musibah. Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah, wa la nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Sungguh kami akan uji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Di sini Allah menegaskan bahwa Allah pasti uji kalian pada apa? Dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Itu menunjukkan, saudara, bahwa musibah dunia pasti akan menimpa. Syita am abait. Tapi musibah dunia menggugurkan dosa, mengangkat derajat. Sebutkan dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah SAW sabda, "Idza arada Allahu bi 'abdihi khaira, ajjala lahu al-'uqubata fid dunya
Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah percepat siksanya di dunia. Diberi badannya dengan sakit, musibah pada anak-anaknya, musibah pada hartanya. Dengan itu Allah ampuni dosanya, Allah angkat derajatnya. Itu musibah dunia. Tapi musibah agama apa? Ya, mendatangkan kesialan di dunia dan akhirat. Menjadikan pelakunya diazab dalam kubur. Menjadikan pelakunya diazab nanti di akhirat dalam api neraka. Musibah yang menimpa agama itu, Pak. Seseorang terkena fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Itu lebih berat, saudaraku semua. Banyak di antara kita, Pak, menganggap ya kebahagiaan itu seseorang selamat dari musibah dunia. Dia diberikan harta banyak, punya mobil, punya rumah, enak hidupnya. Dia menganggap ini orang bahagia. Tidak, bukan. Orang yang bahagia itu yang diselamatkan dari fitnah yang bisa merusak agamanya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Innamas sa'id liman junnibal fitan." Rasulullah ulang itu 3 kali. Innamas sa'id liman junnibal fitan. Fawaha, wah, kata Rasulullah SAW. Orang yang bahagia itu hakikatnya adalah yang dijauhkan dari fitnah. Rasulullah ucapkan itu 3 kali. Orang yang bahagia itu hakikatnya yang dijauhkan dari fitnah. Fawah, wah, wah itu artinya menunjukkan kepada kagum. Artinya kekaguman Rasulullah kepada orang yang diselamatkan dari fitnah. Yang kemudian jadi bahasa Indonesia. Wah, kan, wah, gitu kan. Itu aslinya dari bahasa Arab. Ya. Wah. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan fitnah pasti akan menimpa umat Islam. Rasulullah SAW telah mengabarkan itu dalam hadis-hadis yang sahih. Terutama mereka yang hidup di akhir zaman, dan kita hidup di akhir zaman. Imam Muslim dan sahihnya, demikian pula Imam Nasai dan sunannya meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW sabda, "Inna hadhil ummah ju'ilat afiyatuha fi awwaliha wa satubtala akhiruha." Umat ini dijadikan keselamatan agamanya di awal-awalnya. Keselamatan mereka di awal-awalnya. Wa satubtala akhiruha. Dan kelak akhir umat ini akan diberikan bala. Wa umurun tunkirunaha, dan perkara-perkara yang kalian akan ingkari. Subhanallah, Rasulullah sudah mengabarkan itu. Ternyata di akhir zaman umat Islam akan ditimpa banyak fitnah. Lalu beliau bersabda, "Taji'ul fitan fayuraqiqu ba'duha ba'dha." Datang fitnah, dan fitnah setelahnya terasa lebih ringan dibandingkan dengan fitnah setelahnya. Taji'ul fitnah fayaqulul mu'min hadhihi muhlikati. Datang fitnah, si mukmin berkata, ini yang akan membinasakan aku. Artinya si mukmin ketika melihat fitnah takut, Pak. Takut kalau itu bisa merusak agamanya, Pak. Dia berkata, hadhihi muhlikati, ini akan membinasakan. Tapi si mukmin tuh paham ini fitnah. Dan memang kita harus paham. Oleh karena itu salafus saleh mengajarkan anak-anak mereka tentang hadis-hadis fitnah di akhir Islam. Sebagaimana dikatakan Imam Al-Amash, supaya paham, bisa membedakan mana fitnah, mana bukan. Ya. Sumatan kasyif, kata Rasulullah, kemudian fitnah itu hilang, pergi.
Thumma taji'ul fitnah, kemudian datang fitnah yang berikutnya. Fayaqulul mu'min hadhihi wa hadhihi. Si mukmin berkata, ini yang akan membinasakanku. Takut sih. Agamanya kena, agamanya rusak. Demikian akhi. Seorang mukmin itu harus takut, Pak. Harus mengkhawatirkan agamanya, Pak. Makanya Sufyan Ats-Tsauri ketika menasihati Ali bin Hasan As-Sulami, di antara nasihat beliau sampaikan apa? La ta'khudh dinaka mimman la yusyriku ala dinihi. Jangan kamu ambil agamamu dari orang yang tidak mengkhawatirkan agamanya. Fa inna mathalahu, karena perumpamaan orang yang tidak mengkhawatirkan agamanya, kat-tabib alladzi la yu'aliju nafsahu, seperti dokter yang tidak bisa mengobati dirinya sendiri. Fa kaifa yu'aliju ghairahu, bagaimana dia akan bisa mengobati orang lain? Setiap kita, Pak, harus sadar, harus paham zaman sekarang ini, Pak, mana fitnah yang bisa merusak agama kita dan mana yang tidak. Banyak di antara kita nggak peduli sudah. Mau agamanya rusak, kayak bodo amat. Yang penting saya senang, ya. Yang penting saya bisa mendapatkan harta dan yang lainnya tanpa peduli sama sekali apakah agamanya akan rusak atau tidak. La haula wala quwata illa billah. Kalau kita seperti itu, Pak, musibah, wallah. Berarti kita sedang kena musibah dalam agama kita. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lalu apa petuah-petuah Rasulullah dan petunjuk Rasulullah SAW bagi mereka yang hidup di zaman fitnah? Saya yakin dan semua kita yakin, Pak, Rasulullah SAW itu orang yang paling sayang kepada umatnya. Ya, Allah sudah menyifati demikian dalam surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian. Bagaimana sifatnya? Azizun 'alaihi ma anittum, merasa susah terhadap apa yang menimpa kalian. Harisun 'alaikum, semangat memberi hidayah kepada kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan kepada kaum mukminin rauf dan rahim, kasih dan sayang. Gak mungkin ketika Rasulullah menyampaikan munculnya fitnah di akhir zaman kemudian Rasulullah diam tidak memberikan petuah, tidak mungkin. Alhamdulillah, Rasulullah sudah memberikan petuah kepada kita semua, Pak. Bagaimana supaya kita selamat dari fitnah di akhir zaman. Ada beberapa hadis, saudara seiman, yang berisi petuah bagi kita yang hidup di akhir zaman seperti ini. Boleh ditambah, Ustaz? Yang di belakang kurang kedengar, agak keras. Boleh ditambah, Ustaz? Kayaknya. Ustaz. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antara petuah Rasulullah SAW dalam hadis dari Abu Dawud dalam sunannya, dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu arda, hadis Abdullah bin Amr bin Al-Asma, di mana Rasulullah SAW bersabda kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, kaifa bika ya Abdullah idza kunta fi quthalatin minan nas, wa kanat uhuduhum hakadha qad marijat uhuduhum wa kanu hakadha. Bagaimana sikap kamu, ya Abdullah, kalau kamu berada tinggal di masyarakat yang sudah rusak? Maksudnya rusak agamanya, Pak, rusak akidahnya, rusak ibadahnya, rusak akhlaknya, dan yang lain. Dan perjanjian mereka sudah seperti ini, sudah nggak bisa dipercaya lagi, sudah rusak.
Gak ada yang amanah. Apa kata Abdullah bin Amr bin Al-As? Amadza ta'murun ya Rasulullah? Apa yang kau perintahkan kepadaku ya Rasulullah? Bila aku tinggal di masyarakat yang seperti itu. Apa kata Rasulullah SAW? Ilzam baitak wamlik alaika lisanak wa khudh ma ta'rif wa da' ma tunkir wa alaika bi khassati nafsik. Kata Rasulullah SAW, ilzam baitak, pegang rumahmu. Maksudnya gimana pegang rumah? Pegang rumahnya dipegangin gitu? Bukan. Artinya kata para ulama, banyak-banyak kita berada di rumah karena banyaknya fitnah di luar. Untuk apa kita banyak di rumah? Untuk memperbaiki diri. Dan ini memberi isyarat kepada kita, Pak. Jadikan rumah kita yang paling aman dari fitnah. Jadikan rumah kita yang paling aman dari fitnah. Subhanallah, saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ilzam baitak, banyak-banyak tinggal di rumah. Tapi musibahnya di zaman sekarang, musibah kita adalah kita sendiri yang memasukkan fitnah ke dalam rumah. Kita masukkan ya alat-alat ataupun media-media yang di rumah kita malah melanglang buana, berbuat dosa, berbuat maksiat dalam keadaan kita sendiri di kamar. Tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu dan dari kita. Kita sendiri yang memfitnah diri kita sendiri, Pak. Makanya kan dalam Al-Quran surat Al-Hadid ketika menyebutkan tentang orang munafik ya, dan itu juga tentunya buat kita juga. Ketika orang munafik berkata kepada kaum mukminin pada hari kiamat, alam nakum ma'akum, bukankah kami bersama kalian waktu di dunia? Qalu bala. Apa kata orang beriman? Betul. Walakinnakum fatantum anfusakum. Akan tetapi kalian yang telah memfitnah diri kalian sendiri. Tapi Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, Pak, akan tetapi kalian yang memfitnah diri kalian sendiri, artinya kalian mencampakkan diri kalian kepada syahwat dan syubhat. Sama halnya dengan kita. Rasulullah menyuruh di zaman fitnah banyak-banyak tinggal di rumah. Artinya jadikan rumahmu tempat yang paling aman dari fitnah untuk bisa memperbaiki diri kita. Sibukkan dengan ibadah di rumah kita, akhwat Islam, saudara seiman. Dengan kita membaca Al-Quran, dengan kita sholat sunnah, dengan kita mendidik anak-anak dan istri kita. Jadikan rumah kita rumah baiti jannati, rumah kita bagikan surga kita, saudara seiman. Tapi itu masalahnya, kita sendiri yang membawa fitnah ke dalam rumah kita. Akhirnya kita sendiri yang memfitnah diri kita. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Ini yang pertama, ilzam baitak. Yang kedua, wamlik alaika lisanak. Jaga lisan. Subhanallah, di zaman fitnah ternyata kita disuruh menjaga lisan. Padahal di zaman fitnah sudah kita sebutkan tadi, kerusakan di mana-mana, tersebarnya maksiat, tersebarnya syubhat. Seperti zaman sekarang, wallahi akhwat Islam, maksiat di mana-mana. Wanita yang telanjang berbakat memperlihatkan auratnya di mana-mana. Kita lihat fitnah bertebaran. Ternyata kita disuruh menjaga apa? Wamlik alaika lisanak, jaga lisan. Artinya jangan kita menjadi sumbu fitnah. Gara-gara lisan kita malah apa? Menjadi sumber fitnah, Pak, di media sosial. Yang harusnya kita mematikan fitnah,
kita malah ikut membakar fitnah. Semakin besar fitnah tersebut. Diam ya akhal Islam. Sebelum kita berbicara, pikirkan baik-baik. Sebelum kita berbuat, coba pikirkan dengan ilmu. Tanya para ulama. Ini sangat penting, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Karena lisan itu dosanya besar-besar, Pak. Dosa yang paling berat dilakukan oleh lisan apa? Berkata tanpa ilmu. Apalagi kalau berbicara atau bersikap dengan lisan kita tanpa ilmu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menjadikan, Pak, sebagai bahwasanya berkata tanpa ilmu itu sebagai umdatul dhalal. Tiangnya, Pak, dasarnya kesesatan itu berkata tanpa ilmu. Mana dalilnya sirah? Buka surat Al-A'raf ayat 33. Ketika Allah menyebutkan tentang apa? Berbagai macam maksiat dan derajat-derajatnya. Apa kata Allah? Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bi sultana wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lam. Katakan, sesungguhnya yang diharapkan oleh Rabbku apa? Yang pertama fahisyah, yang tampak yang maupun yang tersembunyi, dan dosa, dan berbuat zalim di muka bumi dengan tanpa hak, dan kamu mempersekutukan Allah dengan apa yang Allah tidak pernah turunkan ilmunya padanya, dan kamu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Kata Ibnu Qayyim, Allah memulai dalam ayat ini dosa dari yang paling ringan dulu, Pak. Yang pertama fahisyah, naik dosa. Naik lagi apa? Berbuat zalim di muka bumi. Naik lagi apa? Berbuat syirik, mempersekutukan Allah. Adakah dosa yang lebih berat daripada syirik? Tidak ada. Tapi Allah tidak menutup ayat itu dengan syirik, Pak. Allah menutup ayat itu dengan firman-Nya apa? Dan kamu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Kenapa? Kata para ulama, li'annahu umdatud dhalal. Karena berkata tanpa ilmu itu sumber semua kesesatan. Munculnya syirik akibat berkata tanpa ilmu. Munculnya bid'ah akibat berkata tanpa ilmu. Munculnya berbagai macam kezaliman dan kerusakan di muka bumi akibat berkata tanpa ilmu. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah. Makanya dosa yang paling mengerikan dari lisan-lisan kita berkata tanpa ilmu. Di zaman fitnah, seseorang berbicara dengan tanpa ilmu bukan mematikan fitnah, Pak. Yang ada malah menambah fitnah yang ada. Makanya di sini Rasulullah SAW menasihati kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, imlik alaika lisanak, tahan lisan. Tahan lisan. Semua yang ada di pikiran kita langsung tulis di media sosial. Ya akhi, jangan seperti itu. Seorang muslim itu hendaklah memikirkan dulu apa yang akan dia ucapkan. Sebagaimana dalam sebuah perkataan yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i, man arada an yatakallam ya falyufakkir. Siapa yang ingin berbicara, coba pikirkan dulu. Fa in kana fihi maslahah falyatakallam. Kalau memang itu maslahat, silakan berbicara. Ya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang ini yang kedua. Kata Rasulullah kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, imlik alaika lisan. Yang ketiga Rasulullah SAW sabda apa? Wa khudh ma ta'rif wa da' ma tunkir. Ambil yang kamu tahu itu ma'ruf, dan tinggalkan yang kamu tahu itu mungkar. Lakukan yang kita lihat dan kita sudah punya ilmu itu ma'ruf, dan tinggalkan yang mungkar. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan meninggalkan kemungkaran berkonsekuensi kepada Bapak,
meninggalkan semua perkara yang bisa menjerumuskan kita kepada kemungkaran. Berarti di sini Pak, di zaman fitnah kita penting menuntut ilmu tentang mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Pelajari. Yang ma'ruf bukan yang menurut kita ma'ruf. Salah. Jangan pernah kita Pak punya standar menilai yang ma'ruf itu hanya sebatas dengan pendapat. Ini salah besar Pak. Ini bisa masuk tadi berkata tanpa ilmu nanti. Standar kita dalam menilai ini ma'ruf atau mungkar adalah syariat, Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah sudah jelaskan kok semuanya. Kata Rasulullah SAW apa? Al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal sudah jelas, yang haram pun sudah jelas. Artinya sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Tinggal kita pelajari, kita belajar untuk paham ini halal, ini haram, ini ma'ruf, ini mungkar. Kemudian yang terakhir Rasulullah bersabda kepada Abdullah bin Amr, wa alaika bi khassati nafsik. Hendaklah kamu lebih memikirkan dosa-dosa kamu. Wa da'anka amral awam, dan tinggalkan memikirkan dosa orang lain. Subhanallah, di zaman fitnah Pak, di zaman fitnah di akhir zaman Rasulullah kabarkan banyak kemaksiatan padahal. Kemaksiatan di mana-mana, tapi tetap disuruh oleh Rasulullah lebih memikirkan dosa sendiri daripada dosa orang lain. Menangisi dosa kita ya. Maka dalam hadis yang lain dari hadis Uqbah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man najah? Wahai Rasulullah, apa keselamatan itu ya Rasulullah? Ya. Apa kata Rasulullah? Ibki ala khati'atik. Tangisi dosamu. Tangisi dosamu. Ingat selalu bahwa kita ini banyak berbuat dosa di zaman fitnah ini, Pak. Mata kita selalu berbuat dosa. Lisan kita banyak berbuat dosa. Jari jemari kita banyak berbuat dosa di zaman ini. Subhanallah. Ketika seorang lebih memikirkan tentang dosa-dosanya, Allah selamatkan Pak. Selamat dari apa Pak? Selamat dari berbagai macam penyakit hati. Bayangkan kalau antum kerjaannya mikirin dosa orang, antum tidak akan selamat dari penyakit pertama apa Pak? Takabur, ujub, merasa diri lebih suci daripada orang lain. Ketika kita sibuk memikirkan dosa orang Pak, kita akan masuk dalam dosa apa Pak? Tajassus, ghibah, dan yang lainnya. Berapa banyak dosa yang akan ditimbulkan gara-gara kita sibuk mikirin dosa orang lain. Tapi kalau kita sibuk memikirkan dosa kita sendiri, kita akan banyak taubat kepada Allah. Kita akan selamat dari sifat takabur dan rasa ujub. Kita akan menjadi hamba yang tawadu Pak. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah. Ini ya hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Hadis berikutnya yang berisi tentang petuah Nabi di zaman fitnah. Itu hadis yang sudah kita sampaikan sebagiannya tadi. Hadis yang diriwayatkan Muslim, demikian pula Imam Nasai. Kata Rasulullah SAW, inna hadhil ummah ju'ilat afiyatuha fi awwaliha. Sesungguhnya umat ini dijadikan keselamatannya itu di generasi awalnya. Ya. Wasatubtala akhiruha, dan kelak generasi akhirnya akan ditimpa bala. Taji'ul fitan fayuraqqiqu ba'daha ba'dha. Akan datang fitnah, di mana fitnah sebelumnya terasa ringan dibandingkan dengan fitnah setelahnya. Taji'ul fitnah fayaqulul mu'min hadhihi muhlikati. Akan datang fitnah, maka si mukmin berkata, ini yang akan membinasakanku. Ummatan kashif, lalu fitnah itu pergi, kata Rasulullah. Tsumma taji'ul fitnah, lalu datang fitnah berikutnya.
Fayaqulul mu'min hadhihi wa hadhihi. Maka si mukmin berkata lagi, ini yang akan membinasakanku. Takut si mukmin. Kemudian Rasulullah memberikan petua di akhir hadis itu Rasulullah memberikan petua, Pak. Apa kata Rasulullah? Faman arada an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannah falta'tihi maniyatuh wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nas bima yuhibbu an yu'ta ilaih. Ini dua petua Rasulullah bagi mereka yang hidup di akhir zaman, yang penuh fitnah. Apa kata Rasulullah? Siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, hendaklah kematian mendatangi dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Hendaklah kematian mendatangi dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Artinya apa? Istiqomah. Istiqomah sampai akhir hayat kita. Istiqomah itu tidak mudah, saudaraku. Berat ya. Apalagi hidup di zaman fitnah seperti ini. Wallahi untuk istiqomah berat ya. Banyak orang yang tadinya telah kembali kepada sunnah, ternyata Allah berikan ujian, kembali lagi kepada masa gelapnya terdahulu. Allah ya akhal Islam, itu yang kita khawatirkan. Sekarang kita dapat hidayah, alhamdulillah. Tapi kita tidak tahu musibah apa yang akan menimpa kita yang membuat agama kita rusak dan hancur. Naudzubillah, kita khawatir. Untuk istiqomah, Pak, berarti ada perkara yang harus kita usahakan, bagaimana kita mati di atas la ilaha illallah, di atas istiqomah itu. Apa yang harus kita usahakan agar kita wafat dalam keadaan beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat? Tentu, Pak, yang pertama adalah beriman, berilmu dan beramal. Itu sebab yang terkuat, Pak, untuk bisa istiqomah ya, sampai meninggal dunia. Jangan pernah lepas dari menuntut ilmu dan beramal soleh. Jangan pernah lepas. Pelajari Quran, pelajari hadis. Coba dengarkan ayat surat surat Ali Imran ayat 101 itu. Allah berfirman ayat 99 dan 100 kalau tidak salah ya. Atau 100 101 saya lupa. Antara itulah, mungkin bisa dibuka ayatnya ya. Allah berfirman, wa kay ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullah wa fiikum rasuluh wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian menaati sebagian ahli kitab, mereka akan mengembalikan kalian setelah keimanan menuju kekafiran. Artinya kalau kita ngikutin gaya ahli kitab, kita akan kembali setelah keimanan kepada kekafiran. Lalu Allah berfirman, wa kaifa takfurun? Bagaimana kalian akan kafir sementara kalian terus-menerus dibacakan ayat-ayat Allah dan pada kalian ada rasulnya? Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini, kata beliau, wa kaifa takfurun ai annal kufra ba'idun ankum. Bagaimana kalian akan menjadi kafir? Artinya kekafiran itu jauh dari kalian. Kekafiran jauh dari kalian. Kapan kekafiran akan jauh dari kita, Pak? Wa antum tutla 'alaikum ayatullah. Sementara kalian terus-menerus dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fiikum rasuluh, dan pada kalian ada rasulnya. Rasul sudah wafat, ada sunnahnya, Pak. Syekh Abdul Malik Ramadhani dan kitab beliau Madarikun Nadhar fi Siyasati Syar'iyyah, ketika membawakan ayat ini memberikan faidah, kata beliau, ini menunjukkan bahwa al-iktisam bil kitab was sunnah simamul aman. Ini menunjukkan bahwa, Pak,
berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, selalu kita mempelajari Al-Quran dan Sunnah, itu sumber keamanan kita, Pak, dari kekufuran. Bukan hari-hari kita dan membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, Pak. Antum tahu tidak apa hikmahnya? Kenapa Al-Quran Allah tidak turunkan sekaligus satu kitab kepada Rasulullah SAW? Ya, beda dengan kitab suci yang lain. Taurat diberikan kepada Nabi Musa sekaligus. Injil diberikan kepada Nabi Isa sekaligus. Zabur diberikan kepada Nabi Daud sekaligus. Tapi Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah berapa tahun? Yang tahu? Berapa tahun Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW? 23 tahun. Kenapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus? Saya sebutkan Pak hikmahnya. Wa qala alladziina kafaru laula unzila al-Qur'anu jumlatan wahidah. Berkatalah orang-orang kafir itu, kenapa sih Al-Quran tidak diturunkan sekaligus saja? Apa kata Allah? Kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Demikian kami turunkan Al-Quran berangsur-angsur. Linutsabbita bihi fuadak, agar kami kokohkan hatimu dengan Al-Quran. Subhanallah. Artinya orang yang senantiasa belajar Quran, mentadaburi Quran, membaca Quran, Allah kokohkan hatinya di atas agama ini. Biiznillah. Ini bisyarah azimah ya. Kabar gembira yang luar biasa bagi mereka yang sibuk hari-harinya dengan membaca Quran, mentadaburi Al-Quran. Coba berikan waktu kita, Pak. Walaupun misalnya satu hari antum cuma bisa setengah jam untuk belajar membaca tafsir-tafsir para ulama. Coba, antum punya fulus, beli buku tafsir. Sediakan waktu. Masa nggak bisa sih, Pak? Cuma setengah jam. WhatsApp-an aja sampai kuat 2 jam. Main Facebookan, media sosial dan yang lainnya bisa kuat 2 jam. Masa setengah jam kita waktukan khusus untuk tadabbur Al-Quran, baca tafsir, gak bisa? Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumul jami'an. Maka ya akhwat Islam, siapa yang ingin mati di atas ya keimanan, Pak, sibukkan diri dengan Al-Quran dan mempelajari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, Allah mudahkan semuanya sekarang zaman ini. Di HP antum tuh ada tuh Pak aplikasi-aplikasi tentang tafsir, Pak. Di antara tinggal buka tafsir Ibnu Katsir di Play Store ada. Tapi aneh, kita lebih suka buka apa, Pak? Media sosial. Di Android antum buka, Pak, kitab hadis ada dengan syarahnya lengkap. Ada. Tinggal di download. Allah mudahkan. Allah mudahkan segala-galanya di zaman ini, Pak. Seakan-akan ini akan dihujah nanti pada hari kiamat. Ketika Allah bertanya kepada kita, kenapa kamu tidak menuntut ini? Terus kita bilang, gak ada waktu ya Allah. Gak mungkin. Bukankah aku sudah memberikan kemudahan semuanya? Apa coba jawaban kita, Pak? Kira-kira nanti pada hari kiamat. Coba persiapkan jawabannya sampai dari hari ini, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka siapa yang ingin wafat dalam keadaan ia beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, sibukkan dengan 2 perkara. Ilmu dan apa, Pak? Amal. Amal soleh. Jangan hanya ya. Amal di akal Islam itu adalah nutrisi hati kita. Penguat keimanan kita itu amal soleh. Bukan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasulullah SAW bermimpi bertemu dengan Allah.
Kata Rasulullah SAW, Ra'aitu Rabbi al-barihah fi ahsani surah. Malam aku bermimpi melihat Allah dalam bentuk yang paling indah. Faqala li, lalu Allah berfirman kepadaku, ya Muhammad, atadri fima yaqtasimu fihi al-bala'ul a'la. Tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit sana? Apa kata Rasulullah? Lah, aku nggak tahu ya Allah. Itu menunjukkan Rasulullah nggak tahu yang gaib kan. Fawadu'a kaffahu baina katifai hatta wajadtu burdaha baina thadiyai, kata Rasulullah. Maka Allah pun meletakkan tangannya di antara dua pundakku sehingga aku merasakan dinginnya di antara dua dadaku. Fa'alimtu ma fis sama'i wal ard. Saat itu aku langsung tahu apa yang terjadi di langit dan di bumi. Faqala li, lalu Allah kembali bertanya kepadaku, atadri fima yaqtasimu fihi al-mala'ul a'la. Tahukah kamu apa yang sedang terjadi di langit sana? Apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat? Kata Rasulullah, na'am ya Rabb, aku tahu ya Allah. Fil kafarati wad darajat. Mereka memperbincangkan amal yang bisa menggugurkan dosa dan amal yang mengangkat derajat. Ternyata subhanallah perbincangan malaikat tentang amal saleh. Perbincangan malaikat tentang amal saleh. Sementara kita perbincangan sama teman-teman seputar poligami, kuliner, dan yang lainnya. Malaikat memperbincangkan amal saleh, saudara. Amal yang menggugurkan dosa dan mengangkat derajat. Apa kata Rasulullah? Fa'amal kafarat famasyul aqdami ilal jama'ah wa intidharus salati ba'da salah wa itmamul wudu' indal makruhat. Adapun amal yang menggugurkan dosa, yaitu melangkahkan kaki menuju masjid untuk sholat berjamaah dan menunggu satu sholat sampai sholat berikutnya di masjid dan menyempurnakan wudhu di saat-saat sulit. Apa kata Allah, Pak? Dengarkan. Sadaqta ya Muhammad, kamu benar hai Muhammad. Faman fa'ala dzalik, siapa yang melakukan perbuatan tersebut, asha bi khairin wa mata bi khairin wa kana min khati'atihi ka yaumi wadadathu ummuh. Dia hidupnya akan baik, wafatnya pun akan baik, dan akan bersih dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya. Bayangkan, subhanallah. Apa saja tadi Pak amalnya Pak? 3. Yang pertama apa? Berjalan kaki menuju masjid, sholat berjamaah. Yang kedua apa? Menunggu satu sholat sampai sholat berikutnya di masjid. Antum duduk di masjid setelah sholat maghrib, apalagi sambil ada kajian sampai isya. Bentar kok, menunggu. Yang ketiga apa Pak? Menyempurnakan wudhu di saat-saat sulit, di saat sangat dingin atau saat sakit, tetap kita sempurnakan. Apa kata Allah Pak? Siapa yang melakukan perbuatan ini, hidupnya baik, matinya pun baik, dan ia bersih dari dosa-dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya. Subhanallah. Maka bergembiralah antum yang hingga hari ini Allah berikan taufik kepada antum untuk senantiasa memakmurkan masjid. Wallahi Pak, orang yang cinta masjid tidak ada sejarahnya dan tidak pernah kita mendengar yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Orang yang mencintai masjid, yang senantiasa bolak-balik ke masjid dan hatinya terpaut dengan masjid, biiznillah dia matinya husnul khatimah. Sahih. Karena itu sudah janji dari Allah, Pak. Janji dari Allah. Amal saleh itu. Amal saleh.
antara amal soleh yang menguatkan hati kita untuk istiqomah di zaman fitnah apa, Pak? Salat malam, Pak. Dalam hadis riwayat Bukhari dalam sahihnya, demikian pula Muslim dalam sahihnya. Suatu malam Rasulullah SAW bangun. Apa kata Rasulullah SAW, Pak? Subhanallah, madza unzilatil lailah minal fitan wa madza unzilat minal khazain. Subhanallah, fitnah apa yang Allah turunkan di malam ini? Perbendaharaan apa yang Allah turunkan di malam ini? Rasulullah terkejut, bangun tidur tiba-tiba langsung mengucapkan subhanallah. Dalam satu ayat yang lain, la ilaha illallah. Fitnah apa yang Allah turunkan di malam ini? Dan perbendaharaan apa yang Allah turunkan di malam ini? Lalu apa kata Rasulullah? Man yuqid li sahibal hujar. Siapa yang mau membangunkan pemilik kamar itu untuk salat malam? Rubba kasiyatin fid dunya ariyah fil akhirah. Berapa banyak orang yang berpakaian di dunia, telanjang di akhirat. Subhanallah. Kata Ibnu Hajar ketika membawakan hadis ini dan mensyarahnya, membawakan faidah apa kata beliau? Hadis ini memberikan faidah. Apa itu? Yaitu anjuran untuk bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah di zaman fitnah. Banyak takarub kepada Allah di zaman fitnah, Pak. Terutama salat malam. Salat malam untuk memberikan kekuatan hati, Pak. Allah berfirman, "Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'a wa aqwamu qila." Dalam surat apa itu? Al-Muzammil. Inna nasyi'atal lail, sesungguhnya ibadah di waktu malam, hiya asyaddu wata'a, itu lebih mengokohkan, lebih memberikan apa? Pengaruh ke hati. Wa aqwamu qila, dan itu ibadah yang paling baik. Kan malam hanya dengan tidur saja, Pak. Jangan. Dalam hadis diriwayatkan Ibnu Hibban dalam apa? Sahihnya. Dan menurut Syekh Salim hadis ini sahih. Apa kata Rasulullah SAW? Inna Allah yubghidhu kulla ja'bariyyin jawab, sakhabin bil aswaq, jifatin bil layl, himarin bin nahar, alimin bi amri dunya, jahilin bi amri akhirah. Sesungguhnya Allah cinta kepada siapa? Allah cinta kepada orang yang Allah benci kepada orang yang sombong, kasar, suka teriak-teriak. Di waktu malam seperti bangke, di waktu siang seperti keledai. Berilmu tentang dunia tapi bodoh tentang akhirat. Ini sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat di situ. Di waktu malam bagaikan bangke. Kerjaannya cuma tidur. Itu pun sholat subuhnya kesiangan, dikencingi setan itu telinganya. Bagaimana orang seperti ini bisa istiqomah? Gak mungkin. Ya akhi, ibadah di waktu malam kata Allah tadi sudah kita sebutkan. Ya asyadu wata'a, lebih punya pengaruh ke hati kita. Makanya antum kalau sholat malam, pasti siang harinya lebih semangat kepada kebaikan. Lihat saja. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, "Idza nama ahadukum aqada syaitan ala qafiyati ra'sihi thalatha uqad." Apabila seseorang dari kalian sedang tidur, setan akan mengikat bagian belakang kepalanya dengan 3 kali ikatan. Ya. Anafakha fi kulli uqdah. Lalu setan meniup setiap ikatannya dan berkata, "Nam, alika lailun tawil." Tidur saja. Malam masih panjang. Idza istayqadha wa dzakarallah inhallat uqdah, kata Rasulullah. Kalau dia bangun tidur dan berzikir, lepas satu ikatan. Fa idza dhahaba yatawadda, apabila dia pergi berwudu, inhallat uqdah, lepas satu ikatan. Fa idza shalla, kalau dia salat, inhallat al-uqad kulluha, fa asbaha nasyitan thayyiban nafs. Akan lepas semua ikatan setan itu, Pak. Dan di pagi harinya jiwanya baik
dan semangat kepada kebaikan. Di zaman fitnah, Rasulullah menyuruh kita untuk banyak takarub kepada Allah, banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bisa istiqomah sampai akhir hayat kita. Saudaraku seiman rahimakumullah jami'an. Di antara hal yang membantu kita untuk bisa mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat apa lagi Pak? Ikhtiyaru al-ashab as-salihin. Pilih teman yang soleh. Harus itu Pak. Gak ada dalam Islam kita disuruh gaul sama siapa aja, gak ada. Cari ayat yang menyuruh kita gaul sama siapa aja, silakan. Gak ada. Yang ada dalam Al-Quran dan hadis, kita disuruh mencari teman yang saleh. Rasulullah bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Rawahu Abu Dawud. Seseorang di atas agama temannya, hendaklah seseorang melihat dengan siapa dia bergaul. Ya akhi, jangan sampai kita menyesal di neraka gara-gara teman Pak. Allah sebutkan itu dalam surat apa? Al-Furqan ayat 27-28. Apa kata Allah? Qala ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani. Berkata penduduk api neraka ini, aduh, andaikan aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku. Ia sudah menyesatkan aku setelah datangnya peringatan kepadaku. Nyesalnya di neraka. Gara-gara teman masuk neraka. La haula wala quwata illa billah. Ya akhi, teman yang saleh wallah kita sangat butuhkan di zaman ini Pak. Siapa teman yang soleh? Teman yang mau mengingatkan kita saat kita lalai. Memberi motivasi kita saat kita di atas kebenaran. Mau bergandeng tangan dengan kita menuju surga Allah Azza wa Jalla. Dan teman seperti ini jarang masalahnya. Ya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini akhi, ini petuah yang pertama kata Rasulullah. Faman arada an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, hendaklah kematian mendatanginya dalam keadaan apa? Dalam keadaan beriman kepada Allah dan kehidupan akhir. Apa petuah yang kedua? Wal ya'ti ilan nas bima yuhibbu an yu'ta ilaih. Hendaklah ia mendatangi manusia dengan akhlak yang ia suka untuk didatangi dengannya. Subhanallah, di zaman fitnah ternyata Pak, Rasulullah menitik beratkan juga kepada masalah akhlak Pak. Di zaman fitnah yang sudah kita sebutkan tadi hadisnya, akan datangnya zaman fitnah. Ternyata Rasulullah mengatakan wal ya'ti ilan nas bima yuhibbu an yu'ta ilaih. Hendaklah ia mendatangi manusia dengan apa yang ia sukai untuk didatangi dengannya. Antum suka enggak orang bersikap santun sama antum? Suka? Maka datangilah mereka dengan sikap santun. Suka enggak sih antum kalau ada orang ketemu sama kita senyum sama kita? Kita pun juga harus suka Pak untuk senyum sama dia. Seperti apa yang kita tidak suka untuk diri kita, jangan sukai untuk orang lain. Sebagaimana dalam hadis ya Muslim dari hadis Anas bin Malik, Rasulullah SAW sabda apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li nafsihi li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidak beriman seseorang dari kalian sampai ia menyukai untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk dirinya dari kebaikan. Maka akhlak yang kita suka untuk didatangi dengannya, datangilah manusia dengan akhlak tersebut. Banyak di antara kita
ketika sudah kenal sunnah, sudah ngaji, kenapa Pak? Wajahnya jadi suka bermuka masam. Berut, senyum kagak. Ya. Padahal Allah saja menegur Rasulullah SAW, Pak, yang bermuka masam kepada orang buta. Orang buta. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Muhammad bermuka masam dan berpaling hanya karena datang kepadanya orang buta. Sama orang buta aja nggak ditegur sama Rasulullah. Rasulullah ditegur. Gimana kalau dia melek coba? Ya akhi, biasakan kita bertemu teman-teman dengan wajah berseri-seri. Senyum dikit kenapa sih? Saya heran dengan sebagian teman-teman ketika ketemu itu mau senyum susahnya minta ampun. Padahal kata Rasulullah, tabassum fi wajhi akhika sadaqah. Tersenyum di wajah saudaramu sedekah. Ya akhi, lihat petua Rasulullah SAW ini. Hendaklah kamu mendatangi manusia dengan akhlak yang kamu suka untuk didatangi dengannya. Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh dalam kitab beliau Mauqiful Muslim minal Fitan, sikap seorang muslim menghadapi fitnah, menyebutkan tentang di antara sikap-sikap yang baik. Di antaranya sifat apa? Yaitu akhlak al-lin, sifat lemah lembut. Kata beliau, alaika billin, hendaklah kamu berlemah lembut di zaman fitnah. Silakan pembaca buku itu, bagus sekali buku itu. Saya nggak tahu apa sudah terjemahkan apa belum ke bahasa Indonesia. Judulnya Sikap Seorang Muslim Terhadap Fitnah, ditulis oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh. Itu buku bagus di zaman fitnah ini. Yang pertama beliau tekankan, Pak, hendaknya kita bersikap lembut di zaman fitnah ini. Kenapa? Karena manusia pada dasarnya cinta sifat kelembutan, ya tidak? Loh, antum tahu? Kristenisasi datang kepada kaum muslimin dengan lemah lembut, Pak. Dengan senyum, menawarkan bantuan. Berapa banyak kaum muslimin ketika melihat lembut sikapnya, baik akhlaknya, terpengaruh oleh mereka, akhirnya masuk agama mereka. Lihat di Gunung Kidul, ada sebuah desa yang tadinya 99% muslim, sekarang 99% muslim Nasrani. Datang mereka membawa bantuan dan senyum dengan kelemah lembutan. Benar kata Rasulullah, arifku la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa sya'na. Kelembutan itu tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan menghiasnya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali pasti akan merusaknya. Jangan Anda kira lembut itu artinya lemah, lah. Ya akhwat Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah. Ini Nabi Musa disuruh menasihati Fir'aun. Apa kata Allah kepada Nabi Musa dan Harun? Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Antum tahu siapa Fir'aun? Kita sudah tahu. Ya. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun dan ucapkan kepada Fir'aun dengan ucapan yang lembut. Subhanallah, kepada Fir'aun disuruh ngomong yang lembut. Padahal Fir'aun mengaku dirinya Tuhan. Apa kata Fir'aun? Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Padahal Fir'aun sudah menyiksa Bani Israel, membunuh anak-anak mereka. Ternyata Allah mengatakan kepada Nabi Musa dan Harun,
ucapkan kepada dia dengan ucapan yang lembut. Kepada Fir'aun disuruh lembut, apalagi kepada yang muslim, Pak. Ternyata ya akhwat Islam, kelembutan itu efeknya kuat sekali, Pak. Dan saya kira semua kita tidak ingin kalau ada orang yang nasihati kita dengan cara yang kasar. Semua kita, saya yakin, tidak suka kalau dinasihati dengan cara marah-marah. Ada? Ada. Tapi kalau kita dinasihati dengan lemah lembut, pasti kita suka. Ya Allah. Maka kalau kita suka orang lain lembut sama kita, kita pun juga harus suka untuk bersikap lembut sama orang lain, saudara. Lihat, Rasulullah SAW pernah dalam hadis yang dari Abu Daud juga, demikian pula dalam Sahih Muslim. Ya. Ingat saya ada dalam Sahih Bukhari juga. Rasul sedang duduk, lalu lewatlah orang Yahudi. Apa kata orang Yahudi, Pak? Assalamu alaikum. Apa artinya assam? Kematian atasmu. Awas, hati-hati. Jangan kebalik ya. Bukan assalamu alaikum, tapi assam alaikum. Sam itu artinya kematian. Banyak di antara kita ngucapin salam begini, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Sam itu kematian, Pak. Ucapan yang benar, Assalamualaikum. Apa kata orang Yahudi kepada Rasulullah? Assalamualaikum. Apa jawaban Rasulullah? Waalaikum. Datang lagi. Assalamualaikum. Apa kata Rasulullah? Waalaikum. Datang lagi yang ketiga. Assalamualaikum. Apa kata Rasulullah? Waalaikum. Marah Aisyah. Dan menurut Imam Ahmad dalam musnadnya, ghadibat Aisyah, maka Aisyah pun marah. Apa kata Aisyah? Waalaikumsalam wal la'na ya abna al-khiradah wal khanazir. Atas kalian kematian dan laknat, wahai anak-anak kera dan babi. Siapa yang tidak marah Rasulullah SAW didoakan kecelakaan seperti itu? Tapi apa kata Rasulullah kepada Aisyah, Pak? Mahlah ya Aisyah, kamulah begitu Aisyah. Ya. Innallaha rafiqun yuhibbur rifq. Allah itu lembut dan cinta kelembutan. Orang Yahudi. Apa kata Aisyah? Awalam tasma' ma yaqulun? Apa engkau tidak mendengar ucapan mereka? Apa kata Rasulullah? Apakah engkau tidak dengar ucapanku, jawabanku kepada mereka? Jawaban Rasulullah apa? Wa alaik, dan atasmu juga. Yang Rasul jawab karena sesuai dengan ayat, Pak. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan untuk keburukan adalah keburukan yang sama. Berarti kalau balasannya lebih, apa? Kita yang lebih besar dosanya. Mereka mengatakan assam alaik, maka Rasulullah menjawab yang sama. Walaik, sama. Tapi Aisyah berlebihan. Dan atas kalian sam, kematian dan laknat, wahai anak-anak kera dan babi. Lebih ini. Kalau antum ada orang bilang ke antum, babi lu, cukup antum bilang lu juga. Selesai. Tapi kalau antum balas, lu bukan cuma babi, anjing. Nah, antum dosanya lebih gede, Pak. Apa? Karena antum tidak membalas keburukan dengan keburukan yang sama. Iya tidak? Ganti lagi. Iya. Maka dari itulah kalau kita khawatir tidak bisa membalas yang sama, Allah apa kata Allah? Faman afa wa aslah. Siapa yang memaafkan dan memperbaiki hubungan, wa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya besar di sisi Allah. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an.
Akhlak ini sangat kita butuhkan di zaman fitnah ini, Pak. Karena di zaman fitnah, wallahi akhi, banyak orang-orang yang jahil terhadap agama, Pak. Tidak paham tentang agama, tentang din. Ya. Betapa pentingnya kita punya sifat lemah lembut di zaman sekarang ini, Pak. Wallahi akhi, mereka-mereka yang menuduh antum, katanya antum wahabi, sesat dan yang lainnya. Kenapa mereka tuduh antum? Karena kebodohan mereka nggak paham. Karena terkena syubhat. Dahulu Rasulullah menceritakan seorang nabi yang dipukuli oleh kaumnya, Pak, sampai berdarah-darah. Lalu si nabi ini berkata, Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni dosa kaumku itu. Karena mereka lakukan itu karena ketidaktahuan mereka. Masya Allah. Berat. Kalau ada orang ngejek antum berjenggot, kayak kambing. Banyak di antara kita melotot, kurang ajar kau. Lalu ngapain kita marah? Biarin aja. Dia ngomong itu karena ketidaktahuannya. Ya. Ketika antum cingkrang, ada yang ngeledek. Gak usah marah. Wallahi ya akhi, ledekan mereka kepada kita itu pahala buat kita. Tidak membahayakan kita, enggak sama sekali. Asal tadi jangan baper. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, kalamun nas fika la yadur. Ucapan manusia pada dirimu itu tidak membahayakan kamu, illa kecuali ya antagdoba, kalau kamu marah ya lalu kamu balas, maka saat itu mudarat buat kamu. Tapi ketika kita tidak balas, kita sabar, pahala buat kita, dosa buat dia. Mau nggak antum dapat pahala tanpa harus beramal? Nah seperti itu. Antum tahu tidak Pak? Kita hidup di zaman fitnah, ketika berpegang kepada sunnah pasti akan menghadapi celaan, pasti. Tapi subhanallah, ada ucapan Ibnu Jauzi bagus Pak. Beliau mengatakan bahwa celaan itu lebih bermanfaat buat kita daripada pujian. Kok bisa gitu? Kata beliau, adapun kalau dipuji, kalau ternyata pujian itu tidak ada pada diri kita dan kita merasa puas dengan pujian itu, kita masuk dalam hadis al-mutasyabbi bima lam yu'tah kalabis thawbai zur. Orang yang merasa puas dengan sesuatu yang ia tidak miliki seperti memakai dua pakaian kedustaan. Kalau pujian itu ada pada diri kita, ada, maka seringkali kita tidak selamat dari sifat apa? Ujub dan sombong, serta ria. Setidaknya cinta senang pujian. Kata Ibnu Qudamah, mahabbatus tsana babun min abwabir riya. Cinta pujian itu salah satu pintu menuju ria. Bahaya. Antum kalau ingin merusak seseorang, puji aja terus dia. Terus dikasih pujian. Tertipu dia dengan pujian. Makanya Rasulullah mengatakan pujian itu seperti apa Pak? Seperti memenggal leher. Bagaimana dalam hadis yang sahih, ada seorang sahabat memuji temannya di hadapan dia kepada Rasulullah SAW. Ayo Rasulullah, si fulan itu Masya Allah ibadahnya Rasulullah, begini. Apa kata Rasulullah? Qata' ta'unuqa sahibik. Kamu sudah memenggal leher saudaramu. Jadi kalau dipuji dan ternyata pujian itu ada pada diri kita, kita seringkali nggak aman dari itu Pak. Ima ujub, ima sombong, atau apa? Setidaknya kita jadi cinta pujian, pengaruh kepada amal kita. Tapi kalau kita dicela, kata beliau, jika celaan itu ada pada diri kita, memang kita tercela, ada celaan itu,
Itu kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Dan jika celaan itu tidak ada pada diri kita, maka itu pahala buat kita. Dan celaan itu Pak, membuat kita jauh dari sifat ujub. Celaan itu membuat kita jauh dari sifat apa? Ya, sombong. Makanya kata Ibnu Qayyim, "Idza arada Allah bi 'abdihi khairan kasarahu." Ya. Wa ja'ala man yasubbuhu. Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah patahkan hatinya dengan cara Allah jadikan ada orang yang mencaci maki dirinya. Akhirnya dia pun menjadi tawadhu, menjadi tidak sombong, menjadi selamat. Masya Allah, alhamdulillah. Makanya kalau kita di zaman fitnah, antum berjenggot di atas mata kaki, antum berdakwah kepada sunnah, dicaci maki, senyum. Karena antum dapat pahala dari mereka, Allah, dan tidak membahayakan sama sekali, abadan. Bahaya itu kalau masuk ke hati, lalu kita baper, itu baru bahaya. Antum kalau dituduh Wahabi loh, biasa aja lah, gak usah ini Pak, gak usah kayak ketakutan gitu. Sebagian kita kan ketika dituduh macam-macam kayak ketakutan gitu Pak. Gak usah khawatir. Antum tahu tidak Pak, orang yang menuduh kita terancam Pak dalam hadis. Ya. Apa kata Rasulullah? Man qala fi akhihi ma laysa fi. Siapa yang menuduh saudaranya dengan tuduhan yang tidak ada padanya, adkhalahullahu radqatal khabal. Allah akan masukkan ia ke dalam nanah darahnya api neraka. Hatta yakhruja mimma qala, sampai ia membawakan bukti atas tuduhannya. Ya. Saya sampaikan ini karena kita sedang di zaman fitnah, dan pastilah orang yang berpegang kepada sunnah menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Sabar. Saudara musliman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antara petuah Rasulullah SAW di akhir zaman, ya, sampai jam berapa kita? Maksimal untuk materi 7 menit lagi. Setelah itu pertanyaan. Nanti dibacakan atau saya baca sendiri? Mana baca sendiri aja. Di antara petuah Rasulullah SAW di akhir zaman, hadis yang diriwayatkan Tirmidzi dalam sunannya, Rasulullah SAW sabda kepada para sahabat, "Innakum asbahtum fi zamanin katsirin fuqaha'uhu, qalilin khutaba'uhu, katsirin mu'tuhu, qalilin su'aluhu, al-ilmu al-amalu fi khairum minal ilm. Wa sayati zamanun katsir khutaba'uhu, qalil fuqaha'uhu, katsir su'aluhu, qalil mu'tuhu. Al-ilmu fi khairum minal amal." Demikian juga diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitab Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadli. Seingat saya begitu. Kalian, wahai para sahabatku, hidup di zaman yang ulamanya banyak, penceramanya dikit. Yang minta-mintanya sedikit, yang memberinya banyak. Dan beramal di zaman ini lebih baik daripada berilmu. Dan nanti akan datang suatu zaman, penceramanya banyak, ulamanya sedikit. Yang minta-minta banyak, yang memberi sedikit. Dan berilmu di zaman itu lebih baik daripada beramal. Sekarang di zamannya kita lihat sendiri Pak. Penceramanya banyak apa? Banyak banget Pak. Sampai-sampai apa? Bintang film pun jadi penceramah. Penyanyi pun jadi penceramah. Pelawak pun jadi penceramah. Mudah orang berceramah. Tapi yang betul-betul berilmu, alim, faqih sedikit. Yang minta-minta banyak Pak. Tapi yang memberi sedikit. Persis yang Rasulullah kabarkan.
Apa kata Rasulullah? Berilmu di zaman itu lebih baik dari beramal. Bukan artinya ilmu tidak diamalkan, tapi pahala menuntut ilmu di zaman itu sangat besar. Makanya rahimahullah berkata apa? A'adzamul jihad fi hadzal zaman. Jihad yang paling besar di zaman ini apa Pak? Talabul ilmi wa nashruh, menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu. Ternyata di akhir zaman seperti ini Pak, di mana ya kita lihat banyak manusia tidak peduli sama agama, bahkan mencemoohkan agama, bahkan menganggap mabok agama itu katanya membuat mundur katanya. Maka Rasulullah menganjurkan di zaman seperti ini Pak, untuk justru kita untuk menuntut ilmu. Ilmu apa? Ilmu din, ilmu agama Pak. Ya, pelajari. Semangat. Siapa yang akan membela agama ini kalau bukan kita Pak? Ya. Didik anak-anak kita untuk cinta ilmu agama. Banyak di antara kita memandang keberhasilan itu kalau dia ya jadi pejabat lah, sekolah di sekolah-sekolah bonafit supaya masa depannya cerah. Kata siapa? Rezeki itu di tangan Allah ya akhi. Masa depan harusnya yang kita pikirkan buat anak-anak itu akhirat, bukan dunia. Makanya Nabi aku ketika hendak meninggal dunia, beliau bertanya kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di? Apa yang kalian ibadahi setelah? Ya akhi, antum masukkan anak antum ke pesantren sehingga dia menjadi orang yang saleh setelah besarnya, wallah itu keberuntungan buat antum. Maka di zaman ini, zaman fitnah Pak, sibukkan kita dengan menuntut ilmu, menambah ilmu. Ya. Sambil kita berusaha untuk mengamalkan ilmu, saudaraku seiman. Berapa banyak waktu kita hidup di zaman ini Pak? 24 jam. Kalau kita tidur 8 jam, kerja 8 jam, 16 jam, masih ada sisa berapa? 8 jam lagi. 8 jam lagi buat apa? Hah? Tidakkah ada waktu sedikit sehari-hari kita untuk ilmu Allah? Imam membacanya. Tidakkah ada, saudaraku seiman? Harus ada, saudaraku seiman. Rasulullah SAW setiap salat subuh berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, ya, amal yang diterima, dan rezeki yang halal. Akan mengisyaratkan agar setiap hari kita yang pertama menuntut ilmu, menambah ilmu, mencari yang halal, ya, dan beramal yang saleh. Setiap hari kita seperti itu. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi ini di antara petuah-petuah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah. Dan yang jangan lupa Pak untuk selalu berdoa. Banyak doa-doa Rasulullah yang beliau ajarkan kepada kita Pak. Ya, agar kita diberikan kekuatan di akhir zaman ini Pak. Di antaranya doa yang kita sudah tahu. Itu ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Di antara doa yang Rasul ajarkan apa? Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tatuba alayya. Wa idza aradta biqaumin fitnah faqbidni ilaika ghair maftun wa as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau kekuatan untuk mengamalkan kebaikan, meninggalkan kemungkaran, dan agar aku bisa mencintai orang-orang miskin. Apabila Engkau menginginkan fitnah menimpa suatu kaum, wafatkan aku dalam keadaan tidak terkena fitnah, ya Allah. Aku mohon kepada Engkau agar aku bisa mencintaimu, mencintai orang-orang yang mencintaimu,
dan mencintai amal yang bisa mendekatkan diriku kepadamu. Ini doa, Pak, penting banget, Pak. Ya. Di antara doa yang Rasul ajarkan, Pak, zaman fitnah, Pak. Ya. Allahumma inni as'aluka as-sabata fil amr wal azimata ala rushd. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau as-sabat, kekokohan, ketegaran alal amr, di atas urusan ini, yaitu agama ini. Wal azimata ala rushd, aku mohon kepada Engkau tekad yang kuat untuk di atas arus kebenaran. Wa as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik. Aku mohon kepada Engkau ya Allah sebab-sebab rahmatmu dan sebab-sebab ampunanmu. Was'aluka syukra nikmatik wa husna ibadatik. Aku mohon kepada Engkau ya Allah agar bisa mensyukuri nikmatmu dan memperbaiki ibadahku. Was'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqa. Aku mohon kepadamu ya Allah hati yang selamat dan lisan yang jujur. Wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam. Aku mohon kepada Engkau semua kebaikan yang Engkau ketahui dan semua keburukan yang Engkau ketahui. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang Engkau ketahui. Wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Coba Pak, hafalkan doa seperti ini supaya diberikan kekuatan di zaman fitnah ini, Pak. Di antara doa yang Allah ajarkan apa lagi, Pak? Allahumma a'inni wa la tu'in alayya wansurni wa la tansur alayya wamkurli wa la tamkur alayya wahdini wa yassiril hudali wansurni ala man bagha alayya. Ya Allah, bantu aku ya Allah, dan jangan Engkau bantu setan atas diriku. Tolong aku ya Allah, jangan Engkau tolong musuh-musuh itu atas diriku. Bermakar untuk kebaikanku ya Allah, jangan Engkau bermakar untuk keburukanku. Dan berikan aku hidayah dan berikan kemudahan sebab-sebab hidayah itu kepadaku. Dan tolong aku terhadap orang-orang yang ingin menzolimiku ya Allah. Doa ajib, Pak, luar biasa. Banyak lagi doa-doa Rasulullah yang lain, Pak. Hafalkan, lantunkan setiap sujud, setiap tahajud. Baca itu agar Allah berikan kepada kita kekuatan. Syekh bin Baz berkata, jangan lupa di zaman ini untuk berdoa. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, aku minta kepada Engkau mati di atas husnul khatimah, dan aku berlindung kepada Engkau daripada mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, demikian, semoga yang saya sampaikan bermanfaat, saudaraku seiman, bisa saya amalkan, terutama yang ngomongnya. Demikian pula kita semuanya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari fitnah, diselamatkan dari fitnah sampai akhir hayat kita, saudaraku. Amin ya rabbal alamin. Kita buka tanya jawab. Nah. Satu aja, yang pertama izin Anda bacakan yang satu aja. Karena penuh di depan, Anda umumkan dulu sebentar saja. Bismillah para ikhwan dan akhwat. Alhamdulillah ala kulli hal, jamaah suku Padat. Jadi nanti untuk para akhwat agar keluar melewati gerbang akhwat ya, dari kalau ke arah kiblat pada sebelah kanan, dan untuk ikhwan bisa keluar lewat pintu gerbang ikhwan karena penuhnya sampai parkiran ya untuk akhwat. Makanya untuk ikhwan nggak bisa lewat ke arah mall Botani. Karena di sana banyak para akhwat yang duduk di jalan ke arah Botani, tidak bisa. Jadi mohon nanti ikhwan tahan dulu biar akhwat sedikit terurai dulu ya, keluar sehingga ikhwan bisa keluar. Jadi kami khawatir, mohon tetap kondusif para akhwat. Kami khawatir nanti diumumkan di akhir tapi tidak kondusif. Jadi mohon maaf, tolong kerjasamanya. Ikhwan mohon tahan dulu, biarkan akhwat nanti yang lebih dahulu keluar ya, karena kita punya waktu, masih ada waktu maksimal sampai 11
11.15 maksimal karena masjid harus clear untuk persiapan sholat zuhur berjamaah. Baik, ini ada satu pertanyaan yang kami bacakan dulu Ustaz, karena paling pertama tadi baca lewat WA ya. Assalamualaikum Ustaz dan tim kajian. Izin bertanya Ustaz, mohon suaranya para akhwat. Ana wanita dengan 2 anak, qadarullah masyafa'al. Beberapa waktu lalu keluarga anak krisis keuangan, hingga anak berinisiatif membantu suami mencari solusi dengan bekerja di rumah sakit. Setelah sekian lama anak vakum sebagai tenaga medis di rumah sakit. Alhamdulillah ala kulli hal, ana hanya bekerja 11 hari untuk menggantikan rekan sejawat yang umroh. Rumah sakitnya Islam dan kabarnya pemilik juga karyawannya juga mulai mengaji. Namun prakteknya muamalahnya tidak sesuai syariat Ustaz. Akad kerjanya dari awal hingga akhir tidak jelas. Tidak ada pernyataan tertulis, hanya via WA. Saya sampai saat ini khawatir jatuh pada perkara gharar. Bahkan setelah tugas ya saya selesai, dibayar tidak sesuai perjanjian. Ketika saya konfirmasi dikatakan bahwa direkturnya lupa mengkonfirmasi bahwa bayarannya tidak segitu. Subhanallah. Saya kecewa Ustaz, bukan karena uangnya. Saya yakin rezeki saya sudah dijamin Allah. Saya malah takut menerimanya. Lebih kecewa karena latar belakang agama seolah hanya label saja dan dijadikan tameng saja untuk bermudah-mudahan dalam berakad. Apakah jika nanti saya terima bayarannya halal untuk saya gunakan Ustaz? Apakah artinya saya terkena fitnah? Ketahuilah saudaraku, ini akad kerja. Ini akad apa? Kerja. Qadarullah akadnya nggak jelas. Ketika akadnya nggak jelas, ada kemungkinan kamu digaji, ada kemungkinan nggak digaji. Atau ada kemungkinan digaji tapi bisa jadi kecil, bisa jadi gede, nggak jelas. Ya. Dan ketika kamu iakan dalam akad kerja, karena kerja itu kan bukan jual beli. Akad gharar itu tidak sah kalau ada pada jual beli. Adapun kalau ini dalam akad kerja dan kita ridho dengan akad seperti itu, ya sudah, saya kerja. Kalau Allah dikasih kecil atas pekerjaan kita, maka halal buat antum, karena itu bukan jual beli. Antum halal karena memang ya tidak, antum tidak di awal tidak ada perjanjian berapa gajinya, apakah digaji sekian besar atau bagaimana. Ya karena tidak jelasan berapa digaji, akhirnya kita kerja lalu kasih kecil. Ya berarti kesalahan antum dari awal. Kenapa menerima pekerjaan yang tidak ada kejelasan berapa gajinya? Ya, sehingga akhirnya mempermainkan antum. Kalau antum tidak mau terima ya terserah. Tapi kalau antum mau terima karena antum sudah kerja 11 hari, itu sudah hak antum. Kenapa? Karena antum sudah kerja dan antum punya hak untuk digaji. Ya, Allahu a'lam. Amal apa yang dapat menggugurkan dosa-dosa bagi wanita? Banyak banget. Saya menulis buku yang berjudul Amalan Penggugur Dosa. Saya kumpulkan ada 35 lebih. Salat 5 waktu menggugurkan dosa. Jelas. Salat itu menggugurkan dosa. Sebutkan dalam hadis Rasulullah SAW sabda, "Idza qama rajul yusalli, wudi'at khatayahu ala ra'si atau ala katifi. Fa idza raqa'a tanatharat khatayah. Fa idza qama wudi'at fi ala ra'si. Fa idza sajad tanatharat khatayah." Apabila seseorang berdiri salat, dosa-dosanya diletakkan di kepalanya dan katakan di pundaknya. Apabila dia ruku, berguguran dosa-dosa. Apabila dia bangun, diletakkan lagi dosa-dosanya di kepalanya. Apabila dia sujud, berguguran lagi berdosa-dosanya. Masya Allah. Luar biasa. Ya. Wudu menggugurkan dosa, menggugurkan dosa. Apalagi Pak? Saum, puasa menggugurkan dosa.
Sedekah menggugurkan dosa. Rasul sabda, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu bisa memadamkan dosa seperti air memadamkan apa? Api. Bahkan ketika Rasulullah mengatakan kepada para wanita bahwa aku melihat api neraka, kebanyakan penduduknya apa? Wanita. Kenapa? Kafir kepada suami. Tapi Rasulullah SAW menyuruh mereka apa? Sedekah. Tasaddaqna, wahai wanita, ya ma'syaran nisa, bersedekahlah kalian, karena aku diperlihatkan oleh Allah api neraka. Fa idza aktsaru ahliyan nisa, ternyata kebanyakan penduduknya neraka. Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika mensyarah hadis ini memberikan faedah, Pak, bahwa sebab seorang wanita dimerdekakan dari api neraka adalah banyak sedekah. Banyak apa? Sedekah. Ya. Ibu-ibu terutama para wanita sangat dianjurkan banyak sedekah. Demikian pula ya beramal kebaikan, ya seperti ibu ya menyampaikan di grup-grup sekarang ini ilmu tentang kebaikan. Allah itu pun menggugurkan dosa dan mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ya amal-amalan yang bisa menggugurkan dosa. Allah. Ibu mohon ya jangan ribut. Kebiasaan ibu-ibu kenapa ya kalau tanya jawab ribut? Di mana-mana bukan cuma di sini. Kalau pas tanya jawab mulai ngobrol loh, Pak. Ya, seakan-akan tanya jawab itu waktunya ngobrol. Salat apa yang paling utama setelah salat fardu? Ada hadisnya. Afdalus salati ba'dal fardhu salatul lail. Salat yang paling utama setelah salat fardu, salat malam. Ya. Ba'da zuhur itu sebaiknya 2 rakaat atau 4 rakaat? 4. Sebaiknya kalau antum bertanya kepada saya tentang mana yang paling utama, 2 atau 4, ya 4 lah. Karena kata Rasulullah, man hafadhu ala arba' qabla dhuhr wa arba' ba'da dhuhr yahrumu 'alan nar. Siapa yang menjaga 4 sebelum zuhur, 4 setelah zuhur, maka ia haram masuk neraka. Adakah doa Ustadz untuk menyadarkan suami yang selalu berkata kasar dan emosian? Doa khusus dari Rasulullah nggak ada. Tapi bisa doa yang kamu minta kepada Allah. Allah, ya Allah, beri hidayah kepada suamiku. Ya, Allah mahdihi, ya Allah berikan hidayah kepada dia. Begitu, ya doakan. Seorang yang selama hidupnya tidak pernah melakukan puasa wajib dan sholat wajib. Alhamdulillah di usia 40 tahun taubat Ustaz. Bagaimana cara mengganti sholatnya dan puasanya Ustaz? Nah ini masalah ikhtilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama dan pendapat jumhur wajib dia mengqadha sejumlah yang sudah dia tinggalkan dari semenjak dia balik. Sementara sebagian ulama dan ini pendapat yang dirujukan oleh Syekh Al-Albani, tidak ada kewajiban. Kenapa? Kata Syekh Al-Albani, karena qadha itu butuh dalil dan tidak ada dalil. Yang ada dalilnya mengqadha sholat kalau ada udzur saja, seperti ketiduran atau kelupaan. Adapun yang sengaja dia tinggalkan, tidak ada manfaatnya di qadha. Syekh Sa'ad bin Nasir As-Sa'di Asy-Syafri, orang yang tidak pernah sholat itu hukumnya bukan muslim lagi, sehingga ketika dia taubat maka dia tidak perlu mengqadha lagi. Ketika dia taubat maka dia tidak perlu apa? Mengqadha lagi. Ya.
Bagaimana menciptakan baiti jannati. Ini panjang Pak pembahasannya Pak. Secara ringkasnya begini. Ya, suami istrinya sebagai rukun rumah tangga, mereka yang harus mau untuk membentuk rumah tangga yang betul-betul diridhai oleh Allah. Suaminya mau taat, istrinya mau taat, suami dan istri saling membantu untuk di atas kebaikan dan ketaatan. Kalau suami istri seperti ini, insya Allah akan terbentuk baiti jannah. Tapi kalau salah satunya suka senangnya maksiat, susah, pincang. Ya, pincang. Doa waktu seperti apa salat taubat yang benar? Yang ada dalam hadis dan ditunjukkan oleh ayat, salat taubat itu saat kita telah jatuh kepada dosa. Makanya Allah mengatakan walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Dan orang-orang yang apabila jatuh kepada fahisyah perbuatan dosa atau menzolimi diri mereka sendiri, segera mereka mengingat Allah. Mengingat Allah di sini bisa dengan sholat. Yang disebut ya sholat taubat. Ya. Jadi sholat taubat itu dianjurkan saat kita qadarullah jatuh kepada apa? Dosa. Setelah itu segera kita kembali kepada Allah, baru kita sholat taubat. Ya. Apakah doa-doa zikir pagi petang bisa diucapkan saat kita sujud dalam sholat? Yang saya ingat Pak dari Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab beliau Tashihud Doa, bahwa doa-doa yang sudah ditentukan tempat dan waktunya, bacalah di tempat dan waktunya yang sudah ditentukan tersebut. Ya. Sekarang kalau doa yang sudah ditentukan waktunya dibaca di tempat yang lain, nanti seperti contoh misal, doa masuk WC antum baca di tempat lain gimana? Ya. Doa mau jima antum baca ketika mau makan. Ya. Jadi kata Syekh Bakar dalam kitab Tashihud doa yang sudah tentukan waktu dan tempatnya, bacalah di waktu dan tempat yang sudah tentukan. Ya, Allahu a'lam. Menyekolahkan anak di pesantren sunnah atau di sekolah sunnah untuk anak lebih baik di mana ya Ustaz? Ya, ini pertanyaan tentang sekolah nanti aja Pak, secara pribadi aja. Ya, karena kita bukan sedang mengiklankan ini Pak. Bukan majelis iklan ini. Apa hukumnya nonton bioskop? Kalau cuma nonton bioskopnya doang sih silakan aja. Bioskop dilihatin gitu. Tapi nonton filmnya ini yang bermasalah. Apa manfaatnya nonton film? Film itu isinya bohong Pak. Antum dibohong-bohongin. Di film ada orang nangis, nangisnya bohong-bohong, bukan beneran. Masa antum ridho dibohongin? Ya. Jangan pernah kita ridho dibohongi. Juga Ustaz filmnya tentang film para sahabat. Fatwa para ulama haram hukumnya memerankan diri sebagai sahabat. Apalagi memerankan diri sebagai nabi. Gak boleh. Haram. Ya. Apabila adik kandung jauh dari Allah, susah sholat, merokok dan tidak taat, sering bikin kesal. Apa boleh kita jauhi Ustaz? Apa manfaatnya? Manfaat enggak? Dalam mengambil sikap itu Pak, pertimbangkan dua perkara. Pertimbangkan maslahat dan mafsadah. Bukan sebatas kesalnya kita, bukan. Tapi pertimbangkan, kalau saya jauhi dia, manfaat enggak berarti? Kalau saya jauhi dia, mudarat enggak? Kalau ternyata mudaratnya lebih besar,
lebih baik kita terus saja sabar menasihati. Karena untuk menasihati itu butuh waktu, Pak. Gak semudah itu. Ya. Kapan kita bisa mengingatkan kesalahan orang lain, Ustaz? Kata Rasulullah, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kalian yang melihat dengan mata kepala, bukan dikabari orang, melihat minkum mungkaran, kemungkaran, berarti dipastikan itu mungkar. Ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah bahwa itu mungkar. Falyughayyirhu biyadihi, ubah dengan tangannya, maksudnya dengan kekuasaan. Jika tidak mampu, ubah dengan lisan. Jika tidak mampu, maka ubah dengan apa? Hati. Dan itu selemah-lemah keimanan, kata Rasulullah SAW. Jadi kalau kita melihat dengan mata kepala teman kita berbuat salah, kapan kita ingatkan? Jangan di depan orang-orang, jangan. Nasihati dia saat dia sendiri. Apa kata Imam Syafi'i? Insahni fil firadi wala tansahni fil jamaah. Tolong nasihati aku saat aku sendiri. Jangan kamu nasihati aku di depan orang banyak. Ya. Fa in khalaftani wa asaitani. Kalau kamu tetap saja menasihati aku di depan orang banyak, ya, jangan salahkan kalau aku tidak mau dengar nasihatmu. Ya, akhi, nasihat itu ada adabnya, akhi. Ya, mengingatkan kesalahan orang itu ada adabnya. Bukan kita terang karena kita nggak suka sama orang, kemudian kita jelek-jelekin depan orang. Ya. Salahnya kita datangin dia. Imam Ahmad pernah suatu ketika mendengar ada seseorang mengucapkan kesalahan dalam menyampaikan hadis. Ditunggu sama Imam Ahmad sampai malamnya Imam Ahmad ketuk tok. Dibuka ternyata Imam Ahmad. Ada apa malam-malam datang? Ini tadi engkau salah dalam menyampaikan hadis. Yang benar begini. Masya Allah. Malam-malam datang Imam Ahmad, tidak ingin ya menjatuhkan dia di depan orang banyak. Makanya kata Ibnu Hibban dalam kitab Rawdatul Uqala, beda antara menasihati dengan menjatuhkan. Menasihati itu engkau nasihati dia antara dia dan kamu saja. Adapun engkau nasihatin dia di depan halayak, itu artinya ente menjatuhkan dia. Bagus. Kecuali kalau dia terang-terangan berbuat dosa. Kalau terang-terangan berbuat dosa sengaja, gak masalah. Karena Rasulullah sabda, kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Setiap umatku dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan. Ya. Saya tidak mau bertanya Ustaz, hanya ingin Ustaz doakan suami saya agar menjadi suami yang saleh. Semoga penanya tadi dijadikan suami yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana hukumnya kalau kita pakai motor teman kita karena dia pinjam uang dengan saya separuh dari harga motor itu? Dan dia yang nyuruhin banget supaya pakai motor tersebut. Berarti antum setelah dia kembaliin utangnya, antum dapat keuntungan pakai motornya. Sementara dalam kaidah mengatakan apa? Kullu dainin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang piutang yang menarik keuntungan, maka itu riba. Ya, bedakan Pak. Antum pakai motor itu untuk hak keuntungan antum, dengan antum pakai motor itu karena hak motor. Hak motor kau tahu kan? Kalau dia nggak pernah dipakai rusak. Tapi kalau dipakai, ya
sebatas dipakai saja untuk supaya dipanasin, supaya nggak rusak, boleh. Kenapa? Karena itu bukan keuntungan antum, tapi karena untuk memelihara motor gadaya supaya nggak rusak di tangan antum. Ya. Bagaimana menghadapi saudara saya yang selalu membenci saya dan keluarga saya? Enggak membahayakan kamu. Jika dia membenci kamu, itu tidak membahayakan kamu sama sekali. Abadan. Justru itu membahayakan dia. Ada apa dia membenci tanpa alasan yang syar'i? Tapi kita, Pak, yang kasihan sama dia. Kasihan, dia sudah jatuh kepada dosa karena membenci tanpa alasan yang jelas. Membenci karena dunia itu dosa. Beda karena kalau membencinya karena Allah. Membenci karena dunia itu dosa. Kasihan. Kalau antum kasihan sama dia, kasih hadiah. Dia benci, oke, kasih hadiah. Kirimin buah-buahan, kirimin, insya Allah lama-lama dia senang sama antum. Ya. 5 menit lagi. 5 menit lagi. Bagaimana caranya mengajak teman ke majelis ilmu supaya kita bisa sama-sama mengerti tentang ilmu agama? Karena teman saudara tersebut malas beribadah, Ustaz. Pertama, antum buktikan bahwa setelah menuntut ilmu akhlak antum bagus, baik, sehingga antum bisa jadi contoh buat dia. Yang kedua, ya, antum sebutkan tentang apa keistimewaan menuntut ilmu. Jadi dia tertarik. Ya, kayak sales, tahu kan sales gimana caranya supaya barangnya laris. Pasti akan sebutkan, ini istimewanya ini loh, Pak, ini kok. Demikian pula kita jelaskan kepada dia, kenapa sih kita ini butuh ilmu? Kenapa? Apa sih hebatnya di majelis ilmu? Apa sih untungnya buat kita? Apa bahayanya buat kita? Jelaskan. Kita hanya sebatas menjelaskan. Hidayah milik siapa? Tapi jangan pula kita cepat putus asa. Jangan. Karena untuk mendakwahi manusia butuh waktu. Mungkin setelah 200 kali antum ingatkan baru dia mau ngikutin. Memang butuh kesabaran. Ya. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.